Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Bilqis Qurrati Ayun akan membahas mengenai hadis dengan pendekatan sains, di mana saya mengangkat salah satu judul yakni tentang tumbuhan inai dalam riwayat At-Tirmizi nomor indeks 1979 sebagai pengobatan tradisional dengan pendekatan sains. Berikut redaksi hadis beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Hamad bin Khalid al-Khayyat, haddatsana Faidun maula li Ali Abi Rafi, an Ali bin Ubaidillah an jaddatihi Salma, wa kanat tahdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, qalat ma kana yakunu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qarhatun wala nakbatun illa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adha'a 'alaiha al-hinna'a. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Khalid al-Khayyat, telah menceritakan kepada kami Faid bekas budaknya keluarga Rafi dari Ali bin Ubaidullah dari neneknya Salma. Ia dahulu sering membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita luka kecuali beliau menyuruhku untuk menaruh di atas lukanya daun inai sebagai obat yang dapat mendinginkan panasnya luka. Itu tadi merupakan redaksi hadis beserta terjemah dari riwayat At-Tirmizi nomor 1979. Adapun syarah hadis tersebut saya mengambil dari kitab Syarah At-Tirmizi sebagaimana berikut. Syarah hadis riwayat At-Tirmizi nomor indeks 1979. Muhammad Abdurrahman berkata, tidaklah ada suatu kondisi yang terjadi menimpa Rasulullah SAW saat menderita luka. Al-Tibi berkata, tidaklah luka yang diderita atau dialami oleh Rasulullah SAW berhenti. Dan lafadz al-qorhatun dengan harokat fathah pada huruf qaf dan dhammah, perawatan dari terkena pedang pisau dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu mendapat luka, dan kadangkala ayat tersebut dibaca dengan dua cara atau lebih atas fathah, walanak batun dengan harokat fathah pada huruf nun, perawatan dari terkena batu atau duri tidak ada penambahan untuk meyakinkan. Anna adha 'alaiha al-hinna'a, sesungguhnya inai mendinginkan, meringankan rasa panas dan perawatan luka tersebut. Maksud dari syarah hadis tersebut menuturkan bahwa ketika Rasulullah SAW luka akibat terkena pedang, pisau, tergores batu, duri, dan luka-luka yang lainnya, maka Rasulullah meletakkan daun inai pada luka tersebut, dikarenakan tumbuhan inai dapat menghentikan darah dan mendinginkan panas, perih, nyeri yang diakibatkan oleh luka tersebut. Baik, selanjutnya mengenai hadis-hadis pendukung atau munasabah hadis. Saya menemukan dua hadis pendukung dari riwayat At-Tirmizi nomor 1979. Yang pertama saya mengambil dari riwayat Ibnu Majah nomor indeks 3502, dan hadis yang kedua terdapat dalam riwayat At-Tabrani. Hadis-hadis pendukung atau munasabah hadis. Yang pertama ada riwayat Ibnu Majah nomor indeks 3502. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Zaid bin Al-Hubbab, haddatsana Faidun maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi, haddatsani maulaya Ubaidullah, haddatsatni jaddati Salma ummu Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana la yusibun nabi sallallahu alaihi wasallam qarhatun wala syaukatun illa wada'a alaihi al-hinna'a. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubbab dan dari Faid maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi dari tuannya Ubaidullah bahwa neneknya Ummu Salma Rafi maula Rasulullah SAW berkata, tidaklah Rasulullah SAW menderita luka-luka bernanah dan tidak pula terkena duri, melainkan beliau meletakkan inai padanya. Hadis pendukung yang kedua dari riwayat At-Tabrani nomor 298. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ubaid bin Ghannam, sana Abu Bakr bin Abi Syaibah, sana Zaid bin Al-Hubbab, sana Faidun maula Ubaidillah an Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi qala haddatsatni Salma ummu Rafi qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tusibuhu qarhatun wala syaukatun illa wada'a 'alaiha hinna'a. Telah berkata kepada Ubaid bin Ghannam, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Zaid
ibnu Hubbab telah menceritakan kepada kami Faid, bekas budaknya Ubaidillah, dari Ubaidillah ibn Ali bin Abi Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Salma Ummu Rafi berkata, tidaklah Rasulullah SAW menderita luka dan terkena duri kecuali meletakkan di atas lukanya daun inai. Setelah hadis-hadis pendukung atau munasabah hadis, terdapat pula ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut. Di sini saya mengambil dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 48 sampai 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun, yang artinya, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang. Tidak ada orang-orang, hanya orang-orang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Dilihat dari ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah telah menurunkan suatu kitab suci yang tidak dapat diingkari akan kebenarannya, di mana di dalam kitab suci tersebut terdapat berbagai aturan hukum, contoh akhlak kehidupan, tatanan hidup, dan juga cara-cara pengobatan secara alamiah yang harus dibaca, difahami, dan diamalkan oleh umat manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa matan hadis manfaat tumbuhan inai yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor indeks 1979 tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, mari kita bahas apa saja manfaat tumbuhan inai dalam hal kesehatan dengan pendekatan sains. Pemanfaatan tumbuhan inai dalam dunia pengobatan atau medis. Para peneliti menekankan bahwa inai dapat bermanfaat untuk mengobati luka mulut atau kandiasis rongga mulut, atau yang disebut infeksi yang disebabkan oleh jamur, kemudian sariawan, thrush atau penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungi yang ditandai dengan adanya bercak-bercak putih pada mulut, radang panas, dan juga mengurangi rasa nyeri. Air rendaman tumbuhan inai yang dimasak dapat menghilangkan luka bekas bakar. Apabila dibalutkan, inai bermanfaat untuk mengobati pembengkakan akibat radang. Apabila inai yang dibuat pasta dapat mengobati kuku-kuku yang busuk, dan jika dioleskan oleh penderita cacar maka akan dapat mempercepat penyembuhan. Selanjutnya, tumbuhan inai ini memiliki nilai lebih di mata para dokter muslim yang sangat berperan aktif pada dunia medis. Berikut penuturan oleh para dokter muslim tentang khasiat tumbuhan inai sebagai berikut. Yang pertama adalah ada Ibnu Qayyim menuturkan, inai adalah obat yang manjur untuk mengatasi luka bakar. Jika dikunyah daunnya maka dapat bermanfaat untuk mengobati luka di mulut dan sariawan. Jika daunnya ditempel dengan perban maka inai dapat menyembuhkan tumor, iritasi kulit, dan radang. Apabila dibuat pasta dan dioleskan di kuku, maka kuku akan menjadi cantik. Selain itu, tumbuhan inai juga dapat merangsang pertumbuhan rambut dan juga menguatkannya. Dapat juga digunakan untuk menghilangkan komedo dan jerawat di sekujur tubuh. Yang kedua, ada pendapat Ibnu Sina mengatakan inai dapat menghilangkan dan mengeringkan tanpa memberikan efek rasa sakit. Padahal pengobatan tradisional, inai banyak dimanfaatkan untuk menghilangkan luka, memulihkan kulit bekas bakar, membersihkan mata, juga mengobati kusta dan radang sendi, dan juga mengobati belang dan menyembuhkan sakit paru-paru. Selanjutnya, membahas mengenai khasiat menggunakan tumbuhan inai dalam pengobatan tradisional. Tumbuhan inai bermanfaat untuk pengobatan. Berikut adalah beberapa manfaat tumbuhan inai yang berhasil diungkap oleh para ahli medis dalam perspektif pengobatan tradisional. Yang pertama, untuk mengobati dan menghilangkan luka bakar. Yang kedua, dapat mengobati luka bengkak. Yang ketiga, dapat menghilangkan dan mengobati luka luar. Kemudian dapat memempatkan atau menghentikan pendarahan dan membunuh virus. Dan yang terakhir, dapat mengobati atau dapat sebagai pengobatan kutil. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pemaknaan hadis tentang khasiat tumbuhan inai telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi al-hinna, inai pacar henna. Dalam hadis tersebut menjelaskan setiap kali Rasulullah SAW terkena luka ataupun tertusuk duri pada kaki beliau, maka pastilah beliau mengolesi tempat yang terluka tersebut dengan inai untuk mendinginkan, meringankan rasa panas dan perawatan luka. Hal ini dikarenakan bahwa berbagai unsur yang baik banyak terkandung di dalam tumbuhan inai, seperti unsur glosida, unsur resin, dan tanin atau henatanin,
unsur flavonoid, unsur tanin yang berfungsi sebagai pembentuk kompleks dengan protein, dan dari kandungan unsur-unsur yang terdapat pada tumbuhan inai tersebutlah yang mendasari penyembuhan luka secara cepat dan memberikan antimikroba yang akan menghalangi mikroba-mikroba masuk dan memperburuk luka. Itu tadi pembahasan mengenai tumbuhan inai dalam riwayat hadis At-Tirmizi nomor indeks 1979 sebagai pengobatan dengan pendekatan sains. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.